Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, segenap para pecinta sejarah, pecinta kebudayaan dan pecinta masa depan. Ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kawan-kawan dari pemerintah Kota Bogor. Pak Walinya masih di jalan. Yang pertama bahwa saya ini banyak orang yang hari ini di media sosial luar biasa. Jawa Barat sekarang banyak muncul para budayawan, langsung menjadi pengamat. Hampir setiap sudut ada budayawan. Saya senang sekali banyak orang yang bergairah kembali membicarakan kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu sebuah nilai yang akan terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan. Orang Sunda itu dalam sisi filosofinya itu ada dua hal bahasa sastra menurut saya, itu adalah lelaku kebudayaan. Kalimatnya mi indung ka waktu, mi bapa ka jaman. Artinya apa? Setiap insan, setiap orang, setiap individu harus senantiasa menjadikan waktu menjadi ibunya. Karena menjadikan waktu menjadi ibunya, maka ada budaya tepat waktu. Setelah ada budaya tepat waktu, mi bapak kajaman. Artinya bahwa waktu akan merubah manusia. Tinggal pertanyaannya adalah, kita akan manusia yang merubah atau manusia yang dirubah? Ada kalimat berikutnya adalah pindah cai, pindah tampian. Nah, pindah cai, pindah tampian artinya dia adalah manusia yang menyesuaikan diri dalam lingkup di mana dia berada. Adaptif. Maka dari sisi prinsip ini orang Sunda itu relatif adaptif. Tinggal dimanapun orang Sunda akan bersenyawa dengan kebudayaan di mana dia tinggal. Nah, tapi sikap adaptif itu harus dibangun dulu dalam prinsip dasar, yaitu sikap ideologis. Kalau sikap ideologis itu adalah sikap yang harus ada dalam prinsip dirinya. Sikap ideologis inilah yang saya melihat manusia Sunda atau Kis Sunda atau rawayan jatinya Sunda itu relatif tidak memiliki. Sehingga orang Sunda itu seringkali ketika berangkat pada sebuah tempat, tinggal pada suatu tempat, akar dirinya hilang. Saya berikan contoh orang Jawa. Orang Jawa itu sudah tinggal di luar Jawa dengan bahasa yang berbeda, karakternya nggak pernah hilang. Dari tata kelola bahasanya, tata krama bahasanya, kromo inggilnya, sampai usia 80 tahun, 90 tahun, dia tetap Jawa. Nah, sehingga cenderung menjadi pengendali perubahan. Nah, apa sih yang saya inginkan terhadap manusia Sunda itu? Dia harus memiliki watak ideologis. Nah, apa yang hilang dari prinsip-prinsip kehidupan orang Sunda itu? Watak ideologis dan watak Sunda sebagai ajaran. Kalau hanya Sunda sebagai primordialisme, bahwa kita secara gen lahir dan besar di tanah Sunda. Dan tanah Sunda bukan tanah Jawa Barat saja, gitu loh. Tanah Banten, tanah Sunda. Ada juga beberapa perbatasan di wilayah Jawa Tengah juga masih jadi tanah Sunda hari ini. Nah, itu dari sisi aspek primordial, aspek geografis. Kalau aspek ideologis universal, luas, sehingga ada Sunda besar, ada Sunda kecil, itu kan aspek ideologis. Nah, apa yang hilang itu memahami Sunda sebagai nilai ajaran. Nah, Sunda sebagai nilai ajaran itu sebagai nilai universal yang tidak akan
lekang oleh zaman. Dalam bahasa Sunda, teu unggul kalinuan, teu gedag keanginan. Nah, apa itu? Sebuah nilai mengajarkan tata prinsip hidup, tata pembangunan, tata kelola kehidupan. Kecerdasan universal yang menjadi nilai ajaran itu yang hilang, sehingga kalau bagi saya berideologi berwatak Sunda itu bukan hanya persoalan berbahasa, bukan hanya persoalan berpakaian, bukan hanya persoalan tata kelola makanan, bukan hanya persoalan tata kelola seni, bukan hanya itu, tetapi seluruh nilai itu menjadi nilai yang adaptif dalam diri, kemudian menjadi tata kelola kehidupan. Saya sebagai gubernur, sejak saya menjadi bupati, itu merumuskan tata ruang, nggak usah studi banding ke luar negeri. Sudah, kalau tata ruang belajar pada tata ruangnya orang Sunda yang kalimatnya gunung kudu kawia awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, gunung kudu kayan, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Saya mendapat kalimat tentang tritangtu dalam dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah bukan dari orang Sunda, dari orang Jawa. Arsitek bernama Ibu Tuti, tahun 2005 dia ketua Persatuan Arsitek Indonesia, ngajar di Trisakti dan membuat kampung namanya Kampung Tajur di Purwakarta. Itu yang buat. Jadi yang merumuskan arsiteknya itu bukan orang Sunda, orang Jawa malah. Zaman itu dia menjadi relawan saya tanpa biaya, karena saya ada keterbatasan sebagai wakil bupati, keterbatasan kewenangan, tapi ide saya banyak. Dia kasihan lihat saya ingin merumuskan sebuah ide tentang kampung, kemudian ide tentang sekolah, yang saya bangun sekolah namanya SD Kahuripan Pajajaran di Purwakarta, sekolah terbuka dengan landscape yang sangat baik di pinggir kota. Itu Bu Tuti itu menjadi relawan tanpa biaya, bantu saya, nemenin anak saya yang masih kecil, Maula dan Yudhistira waktu itu. Setiap hari sudah kayak keluarga, saya mau cari Bu Tuti sekarang di mana. Kemudian merumuskan dua kampung itu dengan ikhlas. Jadilah namanya Kampung Tajur dan SD Kahuripan Pajajaran. Menurut saya dari sisi desain arsitektur, itu menurut saya sekolah terbaik yang saya lihat. Bagaimana dia menerjemahkan? Kang Dedi katanya dalam arsitektur Sunda itu dikenal dengan 3, kata dia. 1, dunia atas, 2, dunia tengah, 3, dunia bawah. Itu bukan hanya untuk alam, kata dia, untuk rumah juga sama. Maka ada dunia atas, disebutnya alam pegunungan, alam kayangan. Kemudian Mataram menamakan Bandung, Cianjur dan sekitarnya dengan alam Parahyangan. Alam dunia atas itu apa? Kata Bu Tuti itu adalah dunianya para leluhur. Dunianya para leluhur tuh diejek oleh kita yang paling merasa modern. Diejeknya apa? Wah, klinik mistik, irasional. Waduh, hebat sekali. Apa itu? Itu yang disebut dengan leuweung tutupan. Leuweung tutupan, sombong lagi kita, karena kita selalu ingin punya istilah baru, disebutlah dengan kawasan konservasi. Hutan, taman nasional. Apa? Nah, ini saya ngomong lagi dengan Profesor Mulyadi itu, Bagus Mulyadi, dia bela tentang mistik. Apa leluhur kita merumuskan itu? Leluhur kita ini mengambil hal yang efektif untuk mengatur manusia. Bagaimana agar efektif? Dimasukkanlah wilayah mistifikasi, pamali,
dalam bahasa Arabnya haram. Karena pamali haram itu untuk apa? Ini wilayah yang tidak boleh disentuh, wilayah konservasi, wilayah yang untuk menjaga ekosistem. Karena di situ ada apa? Ada 3 hal. Satu, sumber air. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam, disebutnya dengan kawasan. Kalau dalam dunia ini disebutnya kawasan es, gitu kan? Untuk membangun keseimbangan, untuk dingin, untuk mendinginkan. Nih, yang ketiga menjaga longsor. Itu kan banyak tuh. Nah, ketiga hal ini, maka rumusan orang tua kita tidak boleh disentuh. Orang tua kita menyebutnya alam kayangan. Karena disebut alam kayangan, tidak boleh ada orang yang masuk ke sana. Untuk apa? Karena kalau manusia masuk nanti terganggu keseimbangannya. Maka dimistifikasi, maka kalimatnya cukup pamali. Dengan kalimat pamali, berabad-abad kerajaan-kerajaan di Nusantara bertahan. Pajajaran hampir 600 tahun bertahan. Sebagai kerajaan bisa bertahan beratus-ratus tahun. Saya ngomong tentang kita yang kaum akademik, yang Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Belum 100 tahun. Pertanyaannya adalah, bisa bertahankah 600 tahun? Dengan gunung geus gundul, sagara geus bedah. Kawasan di Jawa Barat sudah tinggal berapa persen lagi? Hanya sekitar 19%. Itu pun belum tentu terisi. Daya tahan terhadap kekuatan air, daya tahan bencana, di Bandung nanti ada disebut dengan sesar Lembang, mudah-mudahan tidak terjadi. Daya tahan terhadap penyakit, Anda diserang kemarin penyakit segitu aja sudah luar biasa rontoknya. Bayangin loh Pak, kita baru 80 Pak. 80 tahun merdeka, kita sudah hampir kehilangan mungkin ya 50% sumber daya alam. Kemudian pertanyaannya, apakah masyarakatnya bahagia? Apakah masyarakatnya makmur? Untuk itu kembali pada kesadaran apa? Ya oke, membangun itu bukan merusak, membangun itu mengelola. Kalau dikelola saja bisa membuat makmur, ngapain dirusak? Salah satu bentuk ketololan kita, ketika ada areal gunung yang itu menjadi kawasan konservasi yang harus dijaga, ramai secara ekonomi. Puncak itu dingin, tapi di otak kita adalah ekonomi semuanya. Diserbu bareng-bareng, dihajar bareng-bareng. Pertanyaannya, dinginnya akan makin ada nggak ke depan? Ya hilang. Nah itu kemudian dunia tengah itu loh. Nah dunia tengah itu alam kemanusiaan. Jadi di tata ruang tuh bangun kampung tuh ada daerah tengah. Enggak? Alam kemanusiaan, alam kehidupan, makanya dunia tengah. Nah ini kita ini tinggalnya di dunia tengah. Kemudian dunia bawah, spiteng, tempat pembuangan. Harus bohong kalau di rumah nggak boleh ada spiteng, harus ada kok. Tapi letak spiteng harus di mana? Lepas spiteng tidak boleh dekat dengan sumber air. Dia harus berjarak. Maka di Bali Age, yang dia menjadi Bali awal bukan Bali yang sekarang, itu cerdas banget saya belajar. Spitengnya itu tidak satu rumah satu spiteng, yang disebut dengan ipal komunal mungkin bahasa kita. Dia dibikin satu di paling bawah, jadi rumah yang berjejer itu nggak ada spitengnya. Spitengnya satu, itu konsep yang bener. Di kita rumah berjejer, tiap rumah ada spiteng, ada spiteng, ada spiteng. Gimana? Cerdas mana saya nanya? Cerdas orang-orang tua dulu yang wiwitan, yang Bali Age, atau cerdas kita yang sekolahnya tinggi-tinggi? Kita nggak punya kecerdasan, kita cuma punya kepandaian. Saya ini apa sih yang dipikirkan saya itu? Ini nanti
akan diturunkan menjadi tata laku kehidupan. Ya ke depan nanti gubernur bahkan bikin peraturan gubernur dan perda. Setiap kawasan perumahan pemukiman tidak boleh setiap rumah ada sepitengnya, harus cukup satu. Disebutnya IPAL komunal. Setiap kawasan perumahan jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak, itu ekosistem hidupnya akan rusak. Ketika ada serangan penyakit, maka sekampung itu bisa mati semua. Gak bisa. Dulu yang menyalapan ketika COVID apa? Kampung. Kenapa di kampung relatif lebih selamat? Jarak rumahnya itu jauh. Setiap kampung ada batasnya. Ada batasnya. Nah, rumah juga begitu. Dunia atas. Nah, dalam rumah itu dunia atas di mana? Dapur. Maka dalam rumah Sunda itu dari dulu dapur itu menjadi tempat spiritualitas. Di dapur itu ada hawu, ada suluh, ada jagong. Kemudian di situ ada disebut padaringan. Padaringan itu apa? Ruang nyepi, kontemplasi, meditasi. Sekarang tuh banyak orang aneh. Kenapa? Pergi kemana-mana pengen meditasi, pengen kontemplasi, pengen nyepi, pengen mendapat kedamaian. Itu cermin rumahnya tidak membawa kedamaian. Kan ngeri loh. Banyak orang nggak ngerti kan. Nah, itu di rumah tuh ada padaringan. Yang berhak masuk ke padaringan cuma satu ibu. Kenapa hanya berhak satu ibu? Karena di situ ada yang disimpan yang bermanfaat bagi rumah. Apa itu? Nyipo haji. Siapa itu menyipo haji? Padi. Kenapa harus disimpan di situ? Karena bagi Sunda beras itu sakral. Karena sakral, maka ibulah yang berhak mengambilnya. Dan di situ beras itu adalah harga diri. Kenapa ibu yang harus mengambilnya? Karena ibu punya rasa, punya cinta. Maka dia mengambil beras di padaringan berdasarkan kebutuhan. Maka pantang jual beras, sebuah penghinaan bagi sebuah keluarga kalau dia untuk memenuhi kehidupannya menjual beras dari padaringan. Nggak boleh. Rasanya dijaga. Nah, dalam ilmu, nah ini saya ngomong APBN, APBD, ada yang disebut dengan cadangan. Cadangan anggaran itu nggak boleh hilang, dia harus ada. Jangan sampai cadangan itu berkurang. Kalau cadangannya berkurang, maka akan berpengaruh pada kestabilan harga dan akan berpengaruh juga pada kepercayaan diri. Itu. Jadi, nah. Maka dari sisi ilmu ekosistem pertaniannya itu nanti ada padaringan. Setelah padaringan nanti ada goahnya. Di goah, setelah di goah itu ada leit. Kemudian ada lumbung. Leit itu untuk jangka bulanan, lumbung untuk jangka tahunan. Ketahanan. Jadi saya ngomong tentang modernisasi. Saya ini orang pertanian, Komisi 4 dulu. Jadi kalau kita mau ngecek berapa besar cadangan beras di Jawa Barat, ya gampang, tinggal dicek aja berapa di padaringan, berapa di leit, berapa di lumbung. Pertanyaannya adalah berapa besar beras di Jawa Barat? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena berasnya nggak tahu di mana. Kenapa nggak udah di mana? Karena berasnya begitu dipanen langsung ditimbang, dibawa oleh bandar, disimpan di gudangnya. Nggak punya catatan kita. Nah, kok tahu cadangan jumlah beras sekian? Saya tahu ilmunya itu. Gimana? Areal pertanian sawah dikali 4 ton sampai 5 ton itu dianggap produksi. Sederhana ngitungnya begitu. Berasnya sesuai enggak dengan jumlah ruasnya? Ya saya nggak tahu, itu kan perkiraan. Berapa beras? Ya udah panen di Jawa Barat itu berapa ratus hektar, berapa puluh ribu hektar. Kari rata-rata 5 ton, itu biasanya sekarang pakai ngasihnya rata-rata 5 ton. Apakah per hektarnya 5 ton? Belum tentu. Ada yang 2 ton, ada yang 3 ton, ada yang 4 ton, ada yang nonton. Tetapi the real berasnya nggak ada yang tahu, Pak. Itu loh. Ini saya ini petani jadi tahu betul yang itu. Nah, kemudian
Di ruang tengah, saya cerita ruang tengah. Ruang tengah itu ruang kemanusiaan. Dalam setiap rumah dulu, itu ada ruang tengah. Seluruh anak-anaknya berkumpul ketika maghrib. Bercengkrama dalam setiap waktu. Akhirnya, ikatan emosional dan ikatan moral anak-anak tahun 80-an kuat. Kenapa? Ada ruang bercengkrama, ada ruang berkumpul. Kemudian di depannya, setelah ruang berkumpul di tengah rumah, di mana lagi ruang berkumpul mereka? Di dapur. Pada saat pagi, apakah yang dimakan makanan bergizi? Yang seperti hari ini enggak. Di kita hanya menghadapi perapian, hawu. Menu saya pergi sekolah dulu itu adalah opak dibubui, kemudian nanti ada sambal bekas tadi malam disimpan di tarang hawu, itu di coel begini dimakan. Jadilah Deddy Mulyadi, nggak serumit hari ini. Kita bodoh-bodoh gini. Hari ini kita ngomong gizi protein kayak lu, kayak biasa itu loh. Jadi kok perasaan tuh bodoh-bodoh ting aing gitu loh. Nah itu, tapi di situ ruang cengkrama berkumpul pagi-pagi. Sekarang arsitektur rumah kita hari ini nggak ada ruang cengkrama dengan saat pagi, saat malam. Kemudian ayat tepas di depan. Ini saya ngomong tentang kesehatan. Tamu di Sunda itu adalah hal yang terbuka. Jadi tamu di Sunda itu tidak boleh masuk ke ruang tengah. Dia ditepas terbuka, dilihat oleh umum siapa yang bertamu. Dan dia tidak boleh, ini ruang tengah itu ruang privacy, rahasia. Dia di depan, dia terbuka, disebutnya tepas. Itu juga ruang bercengkrama sore hari. Makanya kalau dulu berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga itu adalah sore, di mana selesai dari sawah, dari kebun, ya kan, zaman itu mungkin sekarang dari kantor, orang tuanya tuh duduk di palupuh, kemudian ditatapakan ya, ditatapakan, kemudian maka anak-anaknya bermain di halaman, ruang terbuka. Nah kita ini arsitektur sekarang ngaco-ngaco, tamu itu masuk ke ruang tengah, dan sombongnya kita di ruang tamu tuh segala diliatin, tuh sombongnya kita. Akuarium di ruang tamu, keris yang dari emas di ruang tamu, pokoknya tamu harus melihat seluruh kekayaan kita, belegugs ya, digarong isukan tadi. Dulu nggak boleh. Nah orang tua kita dulu masuk ke ruang tengah itu, di situ ada tiir bawang putih. Apa sih? Itu kan mencegah virus. Cuman dulu nggak, baheula menyebutna ulah kujurig kuris. Nah kita ketika COVID ribut semua, itu nih yang bawang bodas kabeh keribut. Saya tuh ketika COVID itu senyum aja, seluruh rangkaian. Nah arsitektur antara rumah Tritang Tudubuana, kemudian alam Tritang Tudibuana, sampai pada keluarga Tritang Tudibuana juga, Rama, Resi, Prabu. Rama itu apa? Itu kalau bahasa orang pintar civil society, keluarga. Yang dalam bahasanya Kiai itu sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Resi itu apa? Guru. Prabu siapa? Prabu itu ratu. Di Sunda itu nggak ada raja, yang ada ratu. Kenapa? Raja mengandalkan kuasa untuk mengatur rakyat. Kalau ratu mengandalkan rasa untuk mengatur rakyat. Beda. Karakter Sunda itu karakter perempuan. Mantaknya orang Sunda babarian, pundungan, delitan, panas baran, itu loh. Karena karakter ratu ya, maklum ya orang Sunda itu. Sehingga kadang-kadang perempuan Sunda itu mudah ditipu. Ya mohon maaf ya, cukup diratukan oleh calon suaminya, diratukan, dipuji, nanti nikah, mas kawinnya itu nanti kunci mobil. Itu teh mobil nanti kunci nahunggul. Jadi karakter kayak saya itu kurang diterima oleh perempuan Sunda itu, karena terlalu terbuka dan saya tidak begitu meratukan, santai orangnya. Kecuali nih yang harus saya ratukan. Nah itu karakter
karakternya memang ini, pundungan, delitan, orang Sunda, panas subaran, kadang-kadang sok masyaan batur gitu buku-buku gitu loh. Nah ini ratu, nah guratnya gurat batu. Nah kemudian kalau Rama guratnya gurat tanah. Apa itu? Prinsip dasar tanah di Sunda itu ideologi dan teologi. Walaupun saya melanggar karena sering beli tanah sekarang. Saya beli tanah untuk apa? Membangun ruang terbuka dan menanam pohon. Saya sampai tetangga saya, pada titik gelo cenah. Kunaon gitu? Eta imah di bulian di bangunan tuh dikeruk, tuh di pelakan tangka, teu gelo. Karena nanti peninggalan saya yang terbesar adalah pohon-pohon ini.